kamu berubah, tapi bukan karena kamu ingin. Lingkungan yang mengubahmu, pergaulan yang perlahan mengikis prinsipmu, sampai kamu nggak sadar, kamu bukan lagi kamu yang dulu. Itulah bahayanya. Rasulullah bersabda, agama seseorang tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa ia berteman. HCR Abu Daud dan Tirmidzi. Lingkungan bukan cuma tempat kamu tinggal, tapi juga tempat nilai-nilai hidupmu dibentuk. Kamu bisa jadi baik bukan karena hatimu kuat, tapi karena teman-temanmu menjaga arahmu. Dan kamu bisa rusak, meski kamu punya niat baik, karena lingkungan yang mengajak jauh dari Allah. Hari ini, semua serba bebas. Berteman tanpa batas, bercanda tanpa adab, dekat tanpa halal. Lalu semua dibungkus dengan alasan, yang penting niatnya baik. Tapi Allah nggak cuma lihat niat, Allah juga lihat caranya. Dan janganlah kamu mendekati zina. QSAI Al-Isra 32. Perintah Allah jelas, bukan sekadar jangan berzina, tapi jangan mendekati. Karena semua itu bermula dari yang terlihat kecil, chat tengah malam, curhat berdua, saling perhatian tapi bukan muhrim. Dan semua itu bukan cinta suci, itu jebakan. Yang paling bahaya bukan maksiat besar, tapi kenyamanan dalam maksiat kecil yang terus diulang. Setan nggak datang pakai tanduk dan api, tapi dengan perhatian manis yang membuatmu lupa batas, membuatmu nyaman, sampai kamu nggak sadar kamu salah. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. QS Fatir 6. Hati-hati, yang kamu anggap teman ngobrol biasa, bisa jadi jalanmu ke dosa. Yang kamu anggap dekat karena care, bisa jadi celah setan mempermainkanmu. Tapi bukan berarti semua pergaulan buruk. Ada pergaulan yang bikin kamu lebih dekat ke Allah. Ada teman yang mengingatkanmu salat. Ada yang ngajak kamu ke kajian, bukan ke kafe tengah malam. Itulah sahabat sejati. Rasulullah bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. HR Bukhari dan Muslim. Hari ini kamu berteman dengan siapa? Besok kamu akan bersama mereka di akhirat. Kalau kamu cinta dunia, kamu akan dikumpulkan dengan pecinta dunia. Kalau kamu cinta Allah dan Rasul, kamu akan dikumpulkan bersama mereka. Islam itu bukan agama yang kaku, tapi agama yang tahu cara menjaga hati manusia. Makanya Islam buat batas antara laki-laki dan perempuan, antara yang halal dan yang belum, antara yang benar dan yang terlihat benar. Jika kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri Nabi, maka mintalah dari balik tabir. Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. QS Al-Ahzab 53. Kalau para sahabat saja disuruh menjaga adab, bahkan pada istri Nabi, kita harus lebih berhati-hati. Karena menjaga pandangan itu bukan lemah, menunduk itu bukan malu, tapi bukti taat. Dan hanya orang kuat yang mampu menahan diri. Pergaulan bisa jadi jalanmu menuju surga, atau jalan tercepatmu ke jurang dosa. Semua tergantung siapa yang kamu pilih untuk dekat. Kalau kamu berteman karena Allah, Allah akan cintai kamu. Kalau kamu berpisah karena Allah, Allah akan gantikan yang hilang dengan yang lebih baik. Rasulullah bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi di hari, tiada naungan selain naungannya, di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, dan berpisah karenanya. Hishar, Bukhari dan Muslim. Teman yang baik itu enggak perlu selalu ada di sampingmu, tapi dia akan selalu mendoakanmu, menjagamu dari jauh, mengajakmu ke kebaikan, dan tidak membiarkanmu jatuh terlalu dalam. Kamu tahu kenapa banyak orang tersesat dalam pergaulan? Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka merasa kuat sendirian. Padahal iman itu naik turun, dan manusia itu lemah tanpa pertolongan Allah. Maka jangan sombong, jangan bilang, aku cuma main kok, nggak ngapa-ngapain. Karena awal dari jatuh, selalu diawali dari meremehkan. Maka janganlah kamu merasa dirimu suci. Dialah Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. QS An-Najm 32. Jaga dirimu, karena satu langkah ke arah yang salah bisa menjauhkanmu dari Allah untuk waktu yang lama. Dan jangan anggap semua orang itu cocok dijadikan teman. Teman sejati bukan yang selalu ada di sampingmu,
tapi yang hadir di setiap sujud malamnya, menyebut namamu dalam doa. Kadang kita nggak sadar, kita berubah bukan karena niat jahat, tapi karena kita terlalu ingin diterima. Kita tertawa saat yang lain menertawakan dosa, kita diam saat adab dilanggar, kita pura-pura setuju, hanya karena takut kehilangan teman. Tapi apa gunanya diterima manusia, kalau harus ditolak oleh Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. QS Al-An'am 116. Jangan biarkan mayoritas menyesatkanmu. Jangan biarkan canda membawa luka bagi imanmu. Dan jangan anggap biasa sesuatu yang bisa membawamu ke neraka. Mereka bilang, kita ini masih muda, nikmati aja dulu. Tapi mereka lupa, kematian gak kenal umur. Dan dosa itu mencatat. Bahkan saat kamu hanya ikut-ikutan, jangan bangga jadi orang yang nggak enakan sama manusia, tapi cuek sama peringatan dari Tuhan. Karena orang yang terlalu sibuk menyenangkan semua orang, akan kehilangan jati dirinya, dan pada akhirnya kehilangan surga yang dia dambakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman kepercayaan dari luar golonganmu. QS Ali Imran 118. Teman sejati bukan yang membiarkanmu lepas kontrol, tapi yang berani bilang, stop saat kamu salah. Yang marah bukan karena benci, tapi karena cinta yang ingin kamu selamat. Kalau kamu ingin berubah, mulailah dari lingkaran terkecilmu. Satu demi satu, pilih mana yang mendekatkanmu pada Allah dan mana yang menjauhkan. Kamu nggak harus kasar untuk menjaga jarak. Kamu cuma perlu tegas dengan prinsip. Dan yakin, kalau kamu menjaga diri karena Allah, Allah akan jaga kamu dari dalam dan luar. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. HR, Ahmad. Teman boleh pergi, circle boleh ganti, tapi kamu akan dapat lingkungan yang lebih tenang. Yang ketika kamu lalai, mereka mengingatkan. Yang ketika kamu lemah, mereka mendoakan. Itulah hijrah yang sebenarnya. Bukan sekadar ganti pakaian, tapi ganti arah hidup. Dari lingkungan yang melalaikan, ke lingkungan yang menghidupkan iman. Kamu nggak telat. Meskipun kamu pernah salah dalam pergaulan, meskipun kamu pernah terlalu jauh dari batas, atau terlalu nyaman di zona salah, Allah nggak menilai siapa kamu dulu, tapi kemana kamu melangkah sekarang. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. QS Az-Zumar 53. Kamu masih bisa berubah, masih bisa memilih circle yang sehat, masih bisa menghapus jejak kelam, dan menata arah hidup yang lebih terang. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai berubah, karena justru hijrah itu dimulai dari ketidaksempurnaan, dari rasa bersalah, dari hancurnya hati karena terlalu sering jatuh, dan dari keberanian untuk bilang, cukup, aku ingin hidup yang Allah ridai. Pergaulan Islami itu bukan berarti kamu harus eksklusif, bukan berarti kamu nggak boleh punya teman dari kalangan manapun, tapi artinya kamu punya filter, kamu tahu batas, dan kamu tahu kapan harus berkata tidak, walau sendirian. Pergaulan Islami itu bukan membatasi hidupmu, tapi melindungimu dari luka-luka yang nggak perlu. Karena terlalu banyak anak muda yang tersesat, bukan karena tak punya tujuan, tapi karena berteman dengan orang yang tak punya arah. Teman yang baik seperti penjual parfum, dan teman buruk seperti pandai besi. Kamu bisa ikut wangi, atau terbakar asap. HR, Bukhari. Jadi bertemanlah dengan yang membuatmu cinta ilmu, cinta masjid, cinta Al-Quran, dan cinta akhlak yang santun. Bertemanlah dengan mereka yang membuatmu ingin jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, versi yang dekat dengan Allah. Kamu terlalu berharga untuk mengorbankan prinsip demi diterima manusia. Terlalu mulia untuk menukar surga hanya karena takut dibilang nggak asik. Ingat, keren menurut dunia belum tentu aman menurut akhirat, tapi keren menurut Allah. Itulah sebenar-benarnya kehormatan, dan yang kuat bukan yang berani tampil beda, tapi yang tetap istiqomah meski sendirian. Karena di akhirat nanti, semua teman akan saling meninggalkan, kecuali satu jenis pertemanan. Teman-teman akrab pada hari itu akan menjadi musuh satu sama lain.
kecuali orang-orang yang bertakwa. Qus'a Az-Zukhruf 67. Ya Allah, jika aku pernah lalai, jika aku pernah terlalu jauh dari cahayamu, maka tariklah aku kembali dengan caramu yang paling lembut. Tuntun langkahku menuju pergaulan yang engkau cintai, pergaulan yang menumbuhkan iman, yang menjaga pandangan, yang menyelamatkan hati. Ya Allah, jika teman-temanku hari ini belum mampu membawaku ke arah kebaikan, maka gantilah dengan orang-orang yang mencintaku karenamu, yang hadir bukan hanya di hari senang, tapi juga di sepertiga malam. Jangan biarkan aku tersesat dalam keramaian dunia, tapi kosong dalam pandanganmu. Jangan biarkan aku sibuk membangun citra, tapi lupa menjaga jiwa. Dan jika aku hanya punya satu teman di dunia, cukupkan engkau sebagai pendamping sejatiku. Karena siapapun yang bersamamu, dia tak akan pernah benar-benar sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau video ini menyentuh hatimu, kalau kamu merasa ini seperti teguran dari Allah yang kamu butuhkan hari ini, maka bantu sebarkan kebaikannya. Klik like sebagai bentuk dukunganmu untuk konten Islami. Tulis komentarmu jika kamu sedang berjuang menjaga diri dalam pergaulan, dan jangan lupa share ke sahabatmu, mungkin ini bisa jadi jalan hidayah untuk mereka. Serta subscribe channel ini, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten yang menenangkan jiwa dan membawa kita sama-sama lebih dekat kepada Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat dalam iman, tetap lembut dalam sikap, dan tetap istiqamah, meski tak banyak yang ikut bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.